kelompok 7. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi, materi pendidikan gizi dengan metode bermain peran. Perkenalkan, nama saya Ino Rizky Astuti, NIM GZ 19 Saya berperan sebagai ibu hamil. Nama saya Hanifah Aswatun Jana dengan NIM GZ 19 berperan sebagai ibu hamil. Nama saya Gresiana Revita Pramesti dengan NIM GZ 19 berperan sebagai ibu hamil. Saya Bina Kusul Khotimah dengan NIM GZ 19046 berperan sebagai ahli gizi. Nama saya Mutiara Cahya dengan NIM GZ 19026 berperan sebagai ketua posyandu. Setiap awal bulan di Posyandu Budi Mulya mengadakan rapat bulanan. Setiap rapat tersebut membahas status kesehatan masyarakat dan masalah yang ditemui setiap kader dan tenaga kesehatan yang berada di wilayah kerja. Kesimpulan dari rapat tersebut ialah tingginya kejadian anemia di salah satu wilayah kerja, yaitu Desa Njaten. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, masyarakat, kader, dan tenaga kesehatan memutuskan bahwa kejadian anemia merupakan masalah prioritas, sehingga mereka membuat penyelesaian berupa mengadakan penyuluhan anemia bagi wanita hamil. Setelah disetujui oleh Kepala Posyandu, maka akan diadakan penyuluhan tentang anemia yang dihadiri oleh perwakilan ahli gizi. Pada hari diadakannya penyuluhan, semua persiapan telah selesai dan semua ibu hamil mulai datang. Penyuluhan pun dimulai dengan dibuka oleh Ibu Kepala Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ibu. Terima kasih kepada ibu yang sudah datang di penyuluhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Indah selaku ahli gizi sudah datang ke penyuluhan hari ini. Semoga penyuluhan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Ibu bisa kembali langsung kepada ahli gizi. Untuk persingkat waktu, saya silakan langsung dari Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu ya yang sangat antusias untuk menjalani penyuluhan kali ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi kita langsung aja ya Bu. Apakah ibu-ibu di sini sudah sering melakukan pemeriksaan mengenai kehamilan untuk ibu-ibu? Belum. Ya. Apakah ibu-ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan mengenai anemia pada ibu hamil? Belum, Bu. Karena saya sibuk bekerja, Bu, jadi belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi 50-50 ya Bu. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu yang belum pernah melakukan pemeriksaan ini. Apa alasan ibu-ibu belum melakukan pemeriksaan anemia terhadap ibu hamil ini ya Bu? Oh, jadi begitu ya Bu. Ini bisa dijadikan PR untuk saya selaku tenaga kesehatan dan untuk pengurus desa. Mungkin untuk lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan mengenai pemeriksaan kehamilan ya Bu. Lalu kemudian untuk ibu yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan, apakah mendapatkan hasil yang baik? Kami Bu, jadi jarang untuk melakukan pemeriksaan juga. Berarti belum ada ya Bu kadar HB yang sampai 11 ya Bu, 11 ke atas gitu. Habis saya kemarin periksa itu 10. Kalau saya waktu terakhir periksa itu 8 Bu. Saya sama juga 8, Bu. Kan ibu-ibu sudah mengetahui kalau kadar HB itu minimal itu 11 ya Bu normalnya. Jadi untuk keadaan ibu hamil itu waktu hamil itu normalnya itu 11. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang di bawah 11 gitu ya Bu. Oh, begitu ya Bu. Ya. Tidak bahaya apa yang terjadi pada ibu hamil jika kadar HB-nya rendah? Tahu, Bu? Tapi lupa. Baiklah Bu, pada penyuluhan hari ini saya akan memberikan materi mengenai apa itu anemia dan cara mengatasinya ya Bu. Ya Bu. Apa ibu masih semangat? Semangat Bu. Jadi langsung saja ya, anemia itu mungkin bisa dikatakan
apa ya Bu, kadar HB yang rendah yang terjadi pada ibu hamil atau kekurangan kadar hemoglobin yang masih ada di bawah 11 kan. Apakah dari paparan materi yang saya paparkan ada yang ditanyakan? Zat besi sendiri itu bisa diperoleh dari hati, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah berwarna merah atau berwarna kuning ya Bu. Lalu untuk ibu-ibu bisa makan beraneka ragam makanan dengan penambahan 1 porsi makanan. Terus minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan. Menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang. Ini ya Bu, cara mencegah anemia ya Bu. Saya ingin bertanya Bu, apakah saya boleh untuk tidak mengkonsumsi tablet tambah darah? Untuk itu sebenarnya boleh ya Bu, namun asalkan makanan yang ibu konsumsi itu mengandung vitamin, karbohidrat, protein, mineral, dan kandungan yang lain. Tapi saya sarankan alangkah baiknya untuk ibu mengonsumsi tablet penambah darah ya Bu, itu lebih baik. Apakah sudah dimengerti Bu? Sudah Bu. Untuk makanan yang harus dikonsumsi itu seperti apa aja ya? Saya belum paham. Untuk makanan yang baik untuk ibu selama hamil yaitu makanan yang tinggi akan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral ya Bu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah Bu. Kalau itu sering pusing Bu kalau beraktivitas. Kira-kira bahaya tidak ya Bu? Pusingnya itu menetap atau tidak ya Bu? Atau mungkin pusingnya tidak hilang jika dibawa untuk istirahat? Tidak Bu, kalau saya bawa istirahat pusingnya hilang. Oh, itu tidak bahaya ya Bu, karena untuk pusingnya jika dibawa istirahat itu sudah hilang, serta tidak ditambahi dengan pandangan kabur. Apabila ibu mengalami pusing yang dibawa istirahat itu tidak hilang dan mengalami pandangan kabur, itu segera periksakan ke tenaga kesehatan ya Bu. Oh begitu ya Bu, terima kasih penjelasannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu-ibu? Tidak Ada Bu. Pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang. Saya bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.